Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas masalah suku bunga dari Bank Indonesia yang diperkirakan di tahun 2023 nanti akan mengalami kenaikan. Mungkin sekarang masih 5%, tapi nanti mungkin akan naik akan mendekati 6%. Yang artinya cicilan KPR dari teman-teman sekalian itu mungkin nanti di tahun 2023 akan mengalami kenaikan. Tapi sebenarnya ini juga nggak besar-besar banget sih. Kalau teman-teman mungkin sebagai pengguna cicilan KPR udah lama akan merasa ya balik-balik normal aja. Karena ketika pandemi, suku bunga ini turun ya teman-teman. Tapi ketika di tahun 2023 nanti akan naik lagi. Mungkin untuk orang-orang yang sudah KPR sudah 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu yang sudah berjalan, tidak akan begitu terasa lagi. Ya memang ada kenaikan, tapi tidak akan begitu terasa. Tapi buat teman-teman yang mungkin baru mengajukan KPR di tahun ini atau tahun kemarin, akan mengalami kenaikan, jadinya ini akan terasa memberatkan. Apakah suku bunga ini akan berpengaruh dengan bunga dari aplikasi pinjaman online? Menurut saya pribadi mungkin berpengaruh, bisa iya dan bisa tidak. Tapi yang jelas kemungkinan besar akan berpengaruh juga ya. Yang mana biasanya aplikasi pinjol ini kan pasti mengincar bunga tertinggi ya. Jadi ketika mereka melihat suku bunga Bank Indonesia itu naik, maka bunga-bunga atau cicil-cicilan yang lain atau mungkin bunga-bunga perkreditan juga akan ikutan naik. Ini akan menuntut para pinjol-pinjol ini untuk berusaha menaikkan suku bunga mereka atau bunga per bulan mereka kepada OJK. Jadi istilahnya adalah pengajuan kenaikan bunga dari pinjol ini. Biasanya sosialisasinya nggak begitu rame. Paling cuma muncul di berita sehari 2 hari, habis itu hilang. Yang berasa apa? Yang berasa adalah orang-orang yang melakukan pinjaman online atau yang orang-orang yang melakukan pay letter atau cicilan-cicilan seperti ini. Ternyata bunganya jadi ikutan naik. Kalau misalnya di kartu kredit biasanya akan ada informasi yang jelas. Biasanya akan ada pemberitaan, informasi. Nah, kalau pay letter atau mungkin pinjol itu jarang banget yang tiba-tiba ngasih informasi bahwa ada kenaikan bunga. Paling mungkin sekali, tapi mereka nggak peduli orang baca apa enggak, teman-teman. Mau nggak mau, suku bunga pasti akan naik, diperkirakan di tahun 2023. Kita persiapkan diri aja dan jangan kaget-kaget amat ya. Harapan kita semoga aja teman-teman buat saat ini yang terlilit hutang pinjol, yang mungkin lagi nyicil, semoga aja di tahun 2023 ditambahkan rezekinya, jadi tidak akan berasa nih kenaikannya. Jadi income kalian naik. Dan tentunya kalau misalnya cicilan kalian naik juga, ya semoga impas gitu lah ya teman-teman. Jadi nggak ada yang terbebani, jadi nggak ada yang harus mengurangi kebutuhan bulanannya untuk membayar cicilan-cicilan seperti ini. Inilah salah satu kerugian KPR yang konvensional ya, di mana kalian nyicil rumah, terus kemudian cicilannya itu nggak flat, cicilannya mengikuti suku bunga Bank Indonesia. Nah, ketika suku bunga naik tinggi banget, maka akan otomatis cicilan kalian akan naik juga. Beda ya sama nyicil mobil atau nyicil motor, misal cicilan kalian per bulan itu 700.000. Tahun depan ya tetap 700.000, nggak akan naik, nggak akan berkurang. Kalau cicilan rumah KPR yang mengikuti suku bunga gini, biasanya ketika tahun depan naik, ya cicil kalian mau nggak mau naik teman-teman. Banyak kok yang ngalami yang dulunya cicilan itu cuma 2 juta, tiba-tiba naik jadi 6 juta. Nah, inilah konsekuensinya. Bagaimana mungkin yang dulunya, dengan kata lain, kita asumsikan bahwa mereka kenaikan gaji itu cuma 10% dalam waktu 1 tahun. Itu kalau naik gajinya. Kalau enggak, ya gimana ya? Yang awalnya gajinya cuma mungkin 6 juta, terus cicilan rumahnya 2 jutaan gitu ya. Nah, gajinya tidak naik nih selama 3 tahun, tapi tiba-tiba suku bunga naik drastis yang menyebabkan cicilannya jadi 6 juta. Nah, ini kan gimana ya? Gaji sudah 6 juta, tapi cicilan naik jadi 6 juta, padahal sebelumnya 2 juta. Nah, itu adalah salah satu mungkin kekurangan dari KPR yang mengikuti suku bunga ya. Kenapa? Karena orang berasumsi bahwa gaji itu bakal naik. Tapi coba kalian bayangkan dengan situasi pandemi seperti kemarin. Ketika banyak orang yang justru malah dipotong gajinya, tapi mungkin suku bunga bakal naik juga. Jadi intinya kita harus berhati-hati, harus lebih bijak lagi untuk menggunakan cicilan, menggunakan kredit, atau mungkin pinjaman online, atau mungkin pay letter. Ya teman-teman, semoga informasi ini bisa bermanfaat, semoga informasi ini bisa memberikan kalian informasi tentang masalah suku bunga, apakah berefek apa tidak. Intinya kita harus persiapkan diri aja, jangan lengah, jangan berpikir semuanya mudah, jangan berpikir semuanya pasti bakal baik-baik aja. Setidaknya kita punya semangat untuk terus berubah, untuk terus berevolusi, untuk terus bekerja lebih keras dan mencari tambahan-tambahan jika memang perusahaan kita atau tempat kita bekerja sulit untuk menaikkan gaji kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.